Siti adalah gadis desa sederhana yang tinggal bersama keluarganya di sebuah kampung terpencil di Jawa Timur. Hidupnya penuh perjuangan. Ayahnya sakit-sakitan, dan ibunya harus bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi keluarganya, Siti ingin mengubah nasib mereka. Ketika tetangganya, seorang TKW, pulang membawa cerita sukses dari luar negeri, Siti terinspirasi. Meski ia tahu akan meninggalkan keluarganya, ia merasa ini adalah jalan terbaik. Keputusan Siti untuk menjadi TKW tidak mudah diterima keluarganya. Ibunya menangis dan memohon agar ia tetap tinggal di desa, sementara ayahnya diam dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun, Siti meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dengan berat hati, keluarga akhirnya mengizinkan Siti mendaftar melalui agen tenaga kerja. Di penampungan, Siti menghadapi kenyataan baru yang jauh dari harapannya. Kondisi tempat tinggalnya memprihatinkan, kamar sempit, makanan tak layak, dan aturan ketat yang membuatnya merasa terkurung. Ia harus mengikuti pelatihan intensif setiap hari. Siti mulai merasakan keraguan, tetapi ia terus bertahan karena bayangan keluarganya yang menanti di rumah. Hari keberangkatan tiba, dan Siti tak kuasa menahan air matanya saat berpamitan dengan keluarga. Di dalam pesawat menuju Timur Tengah, Siti diliputi perasaan campur aduk, antara takut dan penuh harapan. Ia membayangkan bisa mengirim uang untuk membangun rumah dan menyekolahkan adik-adiknya. Namun, ia tak menyangka tantangan besar sudah menantinya di negeri asing. Siti ditempatkan di sebuah keluarga kaya di Riyadh. Awalnya, ia mencoba bekerja sebaik mungkin. Namun, majikannya sangat keras dan memperlakukannya tanpa belas kasih. Ia harus bekerja dari pagi hingga tengah malam tanpa istirahat. Gaji yang dijanjikan pun sering dipotong tanpa alasan. Siti mulai merasa seperti budak, tetapi ia tetap bertahan demi keluarga. Kehidupan Siti di rumah majikan semakin sulit. Ia tak memiliki kebebasan, ponselnya disita, dan ia dilarang keluar rumah. Setiap kali mencoba menghubungi agen, keluhannya tak digubris. Agen justru mengancam akan memulangkannya tanpa gaji jika ia terus mengeluh. Siti merasa terjebak, tanpa jalan keluar. Di tengah penderitaan, Siti bertemu Lina, seorang TKW lain yang bekerja di rumah sebelah. Meski mereka hanya bisa bertemu sebentar saat membuang sampah, Lina selalu menyemangati Siti. Mereka saling berbagi cerita lewat catatan kecil yang disembunyikan. Persahabatan ini menjadi satu-satunya pelipur lara bagi Siti. Suatu hari, majikan Siti memukulnya dengan tongkat karena ia tidak membersihkan rumah sesuai keinginan. Tubuh Siti penuh luka, tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Kekerasan ini terus berulang, hingga Siti merasa hidupnya tidak lagi berharga. Ia mulai kehilangan harapan dan hanya bisa menangis setiap malam. Puncak penderitaan Siti datang ketika majikan laki-laki di rumah itu mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Pada suatu malam, ketika rumah dalam keadaan sepi, majikan itu masuk ke kamar Siti. Dengan suara rendah, ia memanggil Siti, memberikan perintah yang tak pantas. Siti gemetar, menolak keras, dan mencoba lari, tetapi pintu kamarnya terkunci. Majikan itu semakin mendekat, memaksanya. Dalam kepanikannya, Siti menjerit sekuat tenaga, membuat salah satu anak majikan terbangun dan datang memeriksa. Tekanan mental yang dialami Siti membuatnya kehilangan harapan hidup. Pada suatu siang, ketika majikannya pergi, ia mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pembersih dapur. Namun, niatnya gagal ketika salah satu pembantu lain melihatnya dan memaksa Siti memuntahkan cairan itu. Meski nyawanya terselamatkan, tubuh Siti menjadi lemah, dan rasa putus asa makin menghantuinya. Pelarian Siti dan Lina akhirnya dilakukan pada tengah malam ketika semua penghuni rumah tertidur. Mereka memanjat tembok belakang rumah dengan bantuan kursi, tetapi di saat genting, alarm rumah berbunyi. Majikan laki-laki keluar dengan marah, membawa tongkat kayu. Lina berhasil lari lebih dulu, tetapi Siti tertangkap. Ia dipukul berkali-kali hingga terjatuh ke tanah. Dengan sisa tenaga, Siti meraih batu di dekatnya dan melemparkannya ke kepala majikannya. Majikan itu terjatuh, memberi waktu bagi Siti untuk kabur. Setelah berminggu-minggu dalam pelarian, Siti dan Lina berhasil mencapai penampungan KBRI. Di sana, Siti menceritakan semua yang terjadi, termasuk pelecehan dan kekerasan yang dialaminya. Petugas KBRI membantu mengurus dokumen mereka dan melaporkan majikan Siti ke pihak berwenang setempat. Meski proses hukumnya lambat,
Siti merasa sedikit lega karena akhirnya ada yang mendengar suaranya. Setelah berbulan-bulan menunggu, Siti akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Namun, ia pulang tanpa membawa apa-apa selain luka fisik dan trauma. Sesampainya di kampung, ia disambut dengan tangis bahagia keluarganya. Meski begitu, ia juga harus menghadapi cibiran tetangga yang menganggapnya gagal. Siti menjalani hari-harinya dengan berat. Trauma yang ia alami membuatnya sulit beradaptasi kembali. Ia sering terbangun dari mimpi buruk tentang majikannya. Namun, keluarga Siti terus mendukungnya untuk bangkit. Ia mulai menyibukkan diri dengan membantu ibunya berjualan di pasar. Berbekal pengalaman pahitnya, Siti mulai aktif di komunitas lokal untuk memberikan edukasi kepada perempuan desa tentang bahaya bekerja tanpa perlindungan. Ia berbagi kisahnya, meski seringkali harus menahan tangis saat mengingat kejadian itu. Siti tahu, perjuangannya belum selesai, tetapi ia berjanji akan melindungi sebanyak mungkin perempuan agar tidak terjebak dalam lingkaran gelap yang pernah menghancurkan hidupnya.